Salut banget gue sama warga Pati yang mereka jauh-jauh dari Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka, tuntutan mereka terkait undang-undang perampasan aset. Ya, demonya kondusif, nggak ada dorong-dorongan, nggak ada teriakan-teriakan yang berlebihan, apalagi sampai bakar-bakar ban, kagak ada. Dan yang luar biasanya, mereka juga diterima dengan baik dengan Wakil DPR RI, Bang Dasko, ya, kalau nggak salah dari Gerindra ya. Ya, semua berjalan dengan baik lah ya. Nggak seperti yang kita lihat demo-demo yang biasa kita lihat gitu loh. Kayaknya mau masuk gedung DPR tuh susah banget. Kayaknya harus teriak-teriak, dorong-dorongan gitu, sampai manjat-manjat yang berlebihan, bakar-bakaran gitu loh. Tapi di demo yang digagas ya oleh warga Pati ini nggak ada tuh drama-drama yang kayak gitu. Ya mereka datang dengan baik, kumpul di depan gedung DPR MPR. Waktunya mereka harus tinggalin gitu loh. Waktunya mereka datang, ya mereka datang lagi seperti itu. Dan respon masyarakat Jakarta juga ada yang pro dan kontra, tetapi juga ada banyak yang gue lihat sih ya berempati untuk mendukung. Makanya logistiknya cukup banyak gitu, cukup banyak. Wah, kalau gue lihat di sosmed itu banyak lah logistik yang diberikan oleh warga DKI ya, yang ingin mendukung perjuangan warga Pati dalam menyampaikan aspirasinya terkait rancangan undang-undang perampasan aset ya. Dan setelah mereka bisa masuk gedung DPR MPR, mereka berdialog, mereka menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka, ya mereka pulang gitu loh. Simple itu aja, mereka pulang gitu loh. Tapi masalahnya kepulangan mereka ternyata juga tidak disambut dengan baik. Jadi terkesannya, hah, demo kok cuma kayak begini doang sih? Gitu loh guys. Kok begini aja sih? Kok jadi ekspektasi ya. Gue juga bayangin ya, wah demo bakalan rame nih, bakalan yang kayak di Pati. Tahu kan demo yang waktu di Pati itu kan, wah kan gila banget gitu, heboh banget gitu loh. Tapi kok di sini enggak sih? Nah, seperti itu. Nah, ini yang gue lihat ya. Gue lihat warga Pati ini, kalau menurut gue cukup dewasa. Mereka tahu kapan mereka harus keras, kapan mereka harus bertindak dengan persuasif gitu loh ya. Bagaimana mereka bisa adjust dengan kondisi di lapangan. Karena apa? Karena mereka tahu ini adalah kampung orang, ini di DKI. Ya, tugasnya mereka ngapain? Mereka datang. Gue pengen datang menyampaikan suara gue. Udah titik di situ doang. Diterima, dialog, ya gue pulang. Udah itu doang. Kayak kalau gue lihat ya guys, ya cuma itu doang. Tapi memang ada banyak sih yang nggak puas gitu loh. Merasa kayak kecelik, kalau kata orang Jawa itu kecelik. Nah kok pengen netok rek, demonya pengen netok gitu loh. Kayak cuma begini aja gitu loh. Pengennya kan heboh gitu loh, pengennya itu kan ada drama gitu, tapi ternyata enggak. Dan mungkin buat teman-teman yang merasa nggak terima karena merasa warga Pati kok cuman begitu doang gitu, kok demonya gimana sih gitu loh, atau menganggap bahkan ada yang wah pasti cair nih atau digembosin. Wah, menurut gua sih ya nggak juga begitu ya. Sumbangan kita, dukungan kita terhadap warga Pati dalam menyampaikan aspirasi mereka itu sangat baik. Tapi bukan berarti kita punya hak ngatur. Ya, ini kan ibarat hajatan, ini hajatannya warga Pati. Warga Pati yang datang jauh-jauh dari Pati untuk datang nih ke sini menyampaikan suaranya, ini hajatannya mereka. Nah, kalau mereka merasa bahwa suara mereka, apa yang mereka sampaikan sudah diterima dan didengar, ditampung oleh anggota DPR, ya udah mereka pulang. Tahu nggak? Kalau menurut gue nih, feeling gue ya, kenapa mereka balik? Karena mereka nggak mau ya ada pihak yang berusaha mendompleng dari gerakan mereka, mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil panggung ya. Ini yang paling bahaya nih guys. Karena kalau mereka terlalu lama di sini, wah kita nggak tahu guys. Apapun bisa terjadi guys. Ya, niatan orang-orang jahat pasti bisa terjadi. Makanya mereka lebih milih pulang. Karena apa? Kalau seandainya demo ya yang digagas oleh mereka ini sampai terjadi, misalnya bentrokan, berantem, rusuh, yang disalahin siapa? Yang disalahin adalah warga Pati. Tuh gara-gara demo warga Pati tuh. Makanya kalau gue lihat ya, mereka lebih baik apa? Milih. Mereka balik. Pada intinya kita harus bersyukur guys. Kita harus bersyukur bahwa
Demo hari ini yang digagas oleh warga Pati berjalan dengan baik, diterima oleh wakil DPR yaitu Bang Dasko ya dengan baik juga gitulah, dan udah ada kesepakatan katanya tanggal 15 Desember ya, tanggal 15 Desember eh, RUU Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah disahkan. Nah, ya kita kawal terus guys, kita kawal. Jadi kita juga jangan egois. Jangan egois, jadi jangan kayak anak kecil gitu. Pokoknya hari ini gua ngomong, gua udah sampaikan, hari ini juga ditandatanganin. Wah, itu sih menurut gua ya nggak begitu juga guys, nggak begitu juga, nggak bisa begitu juga ya. Kita kawal terus supaya nanti tanggal 15 Desember memang benar-benar diketok ya, soal rancangan undang-undang perampasan aset itu ya. Top Marco top. God bless you guys. Ayo tetap semangat dan jadikan hidup kita lebih bermakna.